Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Umi yang sholih dan sholihah, pada video kali ini Umi akan melanjutkan penjelasan dari materi kita sebelumnya, yaitu mengenai himpunan. Kalau kemarin kita mengenal apa itu himpunan, nah sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi ya, seperti operasi himpunan dan yang lain-lainnya. Oke, baik, mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 80, kita akan belajar mengenai himpunan berhingga, himpunan kosong, dan himpunan tak hingga. Nah, bisa kalian lihat di buku kalian ya, arti dari himpunan berhingga, himpunan kosong, dan himpunan tak berhingga. Ya, jika banyaknya anggota dapat dihitung, maka himpunan itu disebut dengan himpunan berhingga. Jika tidak mempunyai anggota, maka himpunan itu disebut dengan himpunan kosong. Jika anggotanya banyak dan tak terhitung, maka himpunan itu disebut himpunan tak hingga. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya yang bisa dihitung adalah himpunan berhingga, yang tidak memiliki anggota himpunan kosong, kemudian yang tidak dapat terhitung itu adalah himpunan tak hingga. Nah, untuk himpunan kosong sendiri ya, untuk melambangkannya itu adalah seperti ini. Lambang dari himpunan kosong ya. Lambang himpunan kosong adalah ini, bulat terus dicoret, atau hanya kurung kurawal saja tapi dia tidak ada anggota ya. Di himpunan kosong tadi adalah yang tidak memiliki anggota. Nah, ini adalah lambangnya, perlu diingat ya. Oke, semuanya baik. Untuk materi himpunan Umi akan menjelaskan yang bagian penting-pentingnya saja ya. Nah, kita lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian. Seperti apa sih himpunan bagian? Nah, untuk himpunan bagian notasinya adalah seperti ini. Gambarnya kayak C tapi dia agak panjang. Ya, ini untuk notasinya. Nah, bisa kalian lihat pada buku kalian ya, di contoh ya. Diketahui himpunan ya, ada himpunan A. Himpunan A itu adalah anggotanya A kecil ya. Kemudian himpunan B itu anggotanya A kecil, B kecil. Kemudian himpunan C itu ada anggotanya A kecil, B kecil, dan C kecil. Ya, jadi dikatakan sebagai himpunan bagian ya apabila setiap anggota himpunan A termuat dalam himpunan B. Ya, apabila anggota himpunan A termuat dalam himpunan B, maka himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B. Ya, artinya di sini A dan B ini adalah A adalah himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena yang di dalam anggota A ya, dalam anggota himpunan A itu masuk ke dalam anggota himpunan B, yaitu A kecil ini ya. Jadi dikatakan A adalah himpunan bagian B ya. Kemudian B, himpunan B dan himpunan C itu adalah ya himpunan bagian ya. Himpunan B adalah himpunan bagian dari C. Kenapa? Karena anggota himpunan B yaitu A kecil, B kecil itu masuk ke dalam himpunan C ya, seperti itu. Itu untuk himpunan bagian. Kemudian himpunan semesta ya, himpunan semesta
Jadi himpunan semesta itu ya dilambangkan dengan S, notasi ya, notasi atau lambang itu adalah S besar. Ya, kalau dalam himpunan ya kita pakai diagram ya, diagram seperti ini S. Nah, S misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Himpunan semestanya adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Misalkan kalau misalkan ada himpunan yang lain, oke. Misalkan ini ya, 3 dan 5 ini adalah himpunan A. Ya, jadi himpunan A itu 3 dan 5. Intinya himpunan semesta adalah keseluruhan ya, anggotanya dimiliki oleh yang keseluruhan. Ya, maksudnya seperti itu. Ulangi sekali lagi, himpunan semesta adalah himpunan yang secara keseluruhan dimiliki. Ya. Itu. Baik, kita masuk ke operasi pada himpunan ya. Operasi pada himpunan. Ya. Nah, operasi pada himpunan ini ada yang pertama adalah komplement. Komplement itu ya seperti apa? Ya. Komplement itu yang dianya yang bukan termasuk anggota ya, misalkan kayak ini tadi. Ya. Ini kita cari komplement A. Oke, kita tulis lagi aja ya. Himpunan semestanya misalkan adalah anggotanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan A-nya adalah misalkan adalah angka ganjil dari himpunan semesta itu, yaitu 1, 3, dan 5. Untuk mencari komplemennya, kita tulis kayak gini, A komplement. Kita tulis C kecil di atas A-nya. Ya, berarti komplemennya adalah yang tidak termasuk. Oke, untuk komplement itu adalah yang tidak termasuk di yang himpunan A ini. Ya, jadi A komplemennya adalah 2 dan 4. Gitu ya. Itu komplement. Oke, kita masuk yang kedua adalah irisan. Nah, bagaimana sih yang irisan? Nah, irisan 2 himpunan. Ya, untuk irisan 2 himpunan ya, misalkan ya, kita ulangi lagi, untuk himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan A-nya itu adalah 1, 3, dan 5. Ya, kemudian himpunan B. Himpunan B misalkan 1, 2, 5, dan 4. Nah, untuk mencari irisan ya. Jadi untuk irisan itu notasinya adalah kayak gini ya, notasinya. Nah, ya. Dia N tapi kayak mangkuk. Ya, ini notasinya nah ya. Nah, ini notasinya. Bagaimana cara menentukannya? Jadi untuk irisan itu untuk mencari irisan ya, kita cari yang anggotanya sama di antara A dan B ini, himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi A irisan B, kita cari himpunan yang anggotanya yang sama. Itu ada angka 1 ya. Angka 1 ada, kemudian angka 5. Jadi A irisan B anggotanya adalah 1 dan 5. Ya, itu untuk irisan. Kemudian bagaimana kalau untuk gabungan? Ya, gabungan 2 himpunan. Ya, gabungan.
Oke, kita tulis lagi ya. S tadi himpunan semesta dari S adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan A-nya itu ada 1, 3, dan 5. Kemudian untuk yang B itu tadi ada berapa? 1, 2, 5, dan 4 ya. 1, 2, 5, 1, 2, 5, dan 4. Nah, untuk mencari gabungan, jadi kalau gabungan ya notasinya adalah U. Ya, gabungan U, gabungan. Ya, jadi kayak mangkok ya. Ini notasinya. Jadi A gabungan B. Nah, untuk gabungan berarti kalian gabung semua anggota yang ada di A, kemudian anggota yang ada di B. Nah, untuk penulisannya, kalau untuk yang 1 dan 5 ini angkanya sama nak ya, jadi cukup hanya ditulis satu kali saja. A gabungan B sama dengan anggotanya adalah ada 1, 2, 3, 5, dan 4. Nah, itu untuk gabungan. Oke, Umi akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagramnya ya. Diagram itu yang seperti ini ya. Ini yang dikatakan adalah diagram. Nah, bagaimana untuk menuliskan diagramnya untuk yang irisan? Oke, ya Umi tulis diagram ya. Diagram untuk yang irisan. Oke, bisa kita tulis di sini. Kita letakkan di sini S-nya semesta. Ya, irisan ya. Irisan jadi ada 1 dan 5 ya. 1 dan 5. Ini untuk yang himpunan A. Himpunan A tadi itu ada 1, 3, dan 5. Kemudian untuk himpunan B itu ada 1, 2, 5, dan 5 udah ya, maaf. 1, 2, 5, dan 4. Ya, itu. Ya. Gimana Mi kalau misalkan ada yang nggak ada di anggota dan A dan B? Misalkan ada anggota yang lain nih di himpunan semesta itu, kita terus di luar sini. Misalkan himpunan semesta itu kita tambahi dengan 6 dan juga 7 ya misalkan. Ya, bisa kita tulis di sini. Terserah sembarang tempat 6 dan 7. Gitu ya. Itu untuk diagram yang irisan. Nah, bagaimana untuk menulis yang diagram gabungan? Ya, bisa kita gambar. Ya, oke, Umi tambah dulu yang semestanya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Himpunan semestanya. Ya, ini kita tulis di sini semestanya. Kemudian untuk menuliskan gabungan, ya kita tulis dulu 1, 3, 5. Ini untuk himpunan A. Kemudian untuk himpunan B itu ada 1, 2, 5, dan 4. 1, 1, 2, 5, 4 ya. Karena ini ya gabungannya ada 1, 2, 3, 5, dan 4. Nah, kita tulis kayak gini. Ini himpunan B. Kayak ini ya cara menggambarkan diagramnya. Kemudian sisanya 6 dan 7 kita letakkan di luar lingkaran dari gabungan dari A gabungan dari himpunan A gabungan himpunan B. Kita letakkan di sini sembarang tempat. Ini diagram himpunan untuk gabungan. Oke, kita lanjut ke yang bagian
menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan himpunan. Oke, bisa kalian lihat di buku halaman 99 ya. 99 itu ada pertanyaan ya. Dari 30 anggota rombongan peserta kemah, 15 orang diantaranya mampu memanjat pohon, 20 orang mampu berenang, dan 5 orang tidak mampu berenang maupun memanjat pohon. Berapa banyak anggota rombongan tersebut dan yang mampu memanjat pohon dan berenang? Ya, kita tulis dulu yang diketahui. Jumlahnya, jumlah rombongan itu ada 30. Kemudian yang manjat pohon ya, yang bisa manjat pohon itu ada 15. Kemudian yang bisa berenang itu ada 20 orang. Kemudian 5 orang yang tidak mampu berenang maupun memanjat pohon, tidak bisa berenang dan memanjat pohon. Oke, yang ditanyakan adalah berapa banyak anggota rombongan yang mampu memanjat pohon dan berenang. Nah, ya bisa kita lihat ya, di sini adalah yang ditanya adalah yang mampu memanjat pohon dan berenang. Oke, caranya adalah ya, kita selesaikan. Oke, Umi lupa menulis di sini ya. Ini ada 5 orang yang tidak bisa berenang dan memanjat pohon. Oke ya, bisa kita langsung tulis diagramnya di sini. Ya, ini himpunan semesta. Oke, yang bisa memanjat pohon kita anggap ini adalah himpunan A. Kemudian yang bisa berenang itu adalah himpunan B. Ya. Nah, yang tidak bisa berenang dan memanjat pohon itu ada 5. Ya. Oke, berarti berapa banyak anggota yang mampu memanjat pohon dan berenang itu artinya kita mencari gabungannya ya. Nah, bisa kita cari kayak gini. Ini himpunan A, kemudian ini himpunan B. Kemudian yang tidak bisa berenang dan memanjat pohon itu adalah 5 orang ya. Nah, bagaimana caranya menyelesaikannya? Oke, untuk mencarinya ya, kita misalkan ya, untuk yang manjat pohon, yang bisa memanjat pohon itu tadi jumlahnya adalah ini ya, 15 ya, karena ini adalah bentuknya irisan. Nah ya, maka ya 15 dikurang dengan X ya. Kemudian untuk yang berenang ya, yang suka berenang itu 20 dikurang dengan X ya. Kemudian untuk yang banyak anggota yang mampu memanjat pohon dan berenang itu kita misalkan dengan X nya ya, dia akan mengisi yang di sini. Nah gitu ya. Dan jumlah keseluruhan adalah 30. Baik, cara mencarinya adalah ya 30 30
30 sama dengan ya 15 dikurang dengan X ditambah dengan 20 dikurang dengan X kemudian ditambah dengan X ya. X tadi adalah yang bisa berenang dan bisa memanjat pohon, dan 5 ditambah 5 tambah 5 tadi adalah yang tidak bisa berenang dan tidak bisa memanjat pohon. Tambah ya, tidak bisa berenang dan tidak bisa memanjat pohon. Nah, kita cari ya. Oke. 30 sama dengan 15 dikurang dengan X. Kita buka dulu tanda kurung ini ya. Jadi ditambah 20 ini negatif ketemu positif, tetap negatif, negatif X ditambah X ditambah dengan 5. 30 sama dengan ya 15 ditambah 20 35 ditambah 5 itu 40. Kemudian negatif X dikurang dengan X, negatif X dikurang dengan X, itu jadinya negatif 2X ya. Negatif 2X ditambah dengan X, negatif X ditambah dengan X itu sama dengan negatif X ya. Jadi dapatnya 40 dikurang X. Kemudian untuk mencari X nya, maka X ini kita pindahkan ke kiri, ke ruas kiri. Yang 30 ini pindah ke ruas kanan. Jadi karena ini adalah negatif, maka kalau pindah ke kiri maka jadi positif. Positif X sama dengan 40 ya. Kemudian 30 ini karena nilainya adalah positif nah ya, positif, maka untuk pindah ke kanan maka jadinya negatif, negatif 30. X sama dengan 40 kurang 30 itu adalah 10 ya. Nah, bisa kita tulis di sini di anggotanya, maksudnya di diagramnya ya. Kan ini ada irisan ya. Oke, tadi yang manjat pohon yang A itu ada 15, kemudian B itu adalah 20. Kemudian di sini didapatkan adalah 10. Kita tulis di sini. Ya, 10. Nah, karena kita tadi udah dapet yang bisa memanjat pohon dan berenang itu ada 10, maka 15 ini kita kurangkan dengan 10 ya, karena tadi nah ya, balik ke awal yang tadi 15 kurang X kan berarti 15 kurang dengan 10. 15 kurang 10 berapa? 5. Kemudian yang 20 dikurang dengan X, 20 dikurang 10 itu 10. Nah, kita hitung ya, apakah benar semua totalnya itu adalah 30 ya. 10 tambah 10 20, 20 tambah 5 25 tambah 5 itu 30. Benar ya, berarti jawaban kita ya, sesuai dengan semestanya atau semua keseluruhan rombongan itu adalah 30 orang. Oke, satu contoh soal lagi ya. Di halaman 99 masih nomor 5. Terdapat 40 orang anggota Karang Taruna ya, 25 orang gemar membaca majalah, 15 orang gemar membaca buku cerita, dan 10 orang gemar membaca keduanya. Berapa banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar membaca majalah maupun buku cerita? Ya, kita tulis diketahui anggota Karang Taruna itu 40 orang. Kemudian hobi membaca majalah itu ada 25 orang. Kemudian hobi membaca buku cerita, hobi membaca buku
cerita itu ada 15 orang, dan gemar keduanya maksudnya gemar membaca majalah dan buku cerita ya. Gemar keduanya itu ada 10 orang. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar membaca majalah? Berapa banyak anggota yang tidak suka keduanya? Ya, kalau yang tadi pertanyaannya adalah yang suka keduanya, memanjat pohon dan berenang. Nah, kalau ini yang ditanya adalah yang tidak suka keduanya. Gimana caranya? Oke, kita bikin diagram sama kayak tadi. Nah, ini himpunan semesta. Oke ya. Untuk yang hobi membaca majalah itu adalah 25, kemudian buku cerita 15, dan suka keduanya itu adalah 10 ya. Ini lagi-lagi adalah bentuk irisan. Ini himpunan A misalkan yang membaca majalah ya. Ini himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B. Nah, tuh. Kita lihat yang gemar keduanya adalah 10 orang. Nah, maka untuk mencari yang suka membaca majalah ya, berarti 25 dikurang dengan 10 ya. 25 dikurang dengan ini ya. 25 kurang 10 dapatnya berapa? 25 kurang 10 adalah 15. Kemudian yang buku cerita ya, suka keduanya itu 10, yang suka buku cerita 15. Berarti 15 kurang 10 dapatnya 5. Oke. Kita mencari yang tidak suka keduanya. Ini jumlahnya 40 ya. 40. Misalkan yang tidak suka keduanya itu adalah, kita misalkan adalah Y. Ya, maka ya kita jumlahin ya. 15 ditambah 10 itu 25, 25 tambah 5 30. Maka langsung aja 40 ini kita kurang dengan 30. 40 kurang 30 sama dengan 10. Maka yang tidak suka keduanya ya itu adalah 10 orang. Nah, itu jawabannya.